Nih, sip, Mas. Jadi. Tapi insyaallah taala di pertemuan malam ini bismillah azza wa jalla kita akan mengi'rab suratul Fatihah. Ya tentunya di sana pasti akan ada khilaf, namun kita cari mana yang paling mudah ya, connect yang antum ya, yang antum pahami. Alhamdulillah materi nahwu selesai. Sisa i'rab fi'ilnya. Ya, jadi 23 peranan kata itu intinya antum harus kenali di dalam teks Arabik, ayat, hadis maupun ungkapan-ungkapan bahasa yang lain. Nah, maka disinilah praktek yang pertama adalah kalimat yang sederhana, kisah tentang Zaid, ya, Madinah Cikarang, kota Cikarang. Sekarang suratul Fatihah, maka kita akan i'rab satu persatu. Sengaja nggak diharokatin supaya gundul, sama nggak di dalam Al-Quran atau tidak. Nah, baik, sekarang kita lihat dari baca yang pertama. Dari judul dulu. Bacanya apa teman-teman? I'rab. Ya dulu, apa dulu? I'rabu surati. Surat atau surati? Kalau tu, ti alasannya apa? Kemudian kalau ini pasti Fatihati. Nah, sekarang i'rab itu kan kenapa? Di awalan sampaikan kalau judul biasanya jadi biasanya jadi khobar. Kalau di judul-judul itu khobar, ada mubtada'nya dibuang. Misalkan hadza i'rabu suratil Fatihah misalkan. Jadi ada mubtada. Maka sering di i'rabnya adalah khobarnya dengan mubtada'nya dibuang. Kenapa dibuang? Biarin aja, Mas. Dan sudah populer lah judul. Kalau di judul kitab, ya. Maupun surah, nama surah nama Al-Qur'an suratul Fatihah. Ya. Baik, udah? Khobarun. Apa i'rabnya? Khobarun marfu'un bid dhamma di annahu isim mufrad. Udah kan? Nah, sekarang ini bacanya surah. Yang baca surah itu kenapa? Kenapa rufa? Apa dia berperan sebagai apa? Ya, peranan kata itu ada berapa teman-teman kemarin? 23. Ya. Ya, marfu'at 6. Kalau ini formasinya marfu'at 6. Mansubat 11, majrurat 2. Benar gak? Nah, ditambah tawabi 4. Di sininya itu ada tawabi 4. Nah, ini kayak raja-raja ini. Rumus ya. Rumus ini antum tempel di rumah ini Masya Allah. Jadi ahli nahwu antum ya Allah. Apa ini? Nah, angka-angka ya bukan juga togel juga ya. Bukan. Taib. Jadi 23 peranan kata. Jadi di dalam ini berperan sebagai apa ini. Semua tidak akan lepas dari istilah ada namanya marfu'at, ada 6 jenis marfu'at itu, ada 11 mansubat, majrurat ada 2, mudhafun ilaih itu masbukun bih fajar atau ismun majrur ya, sering dalam i'rab, dan ada namanya tawabi. Nah, sekarang yang membaca tadi ada enggak? Kenapa? Khobar. Enggak ada atau Anda yang salah dengar? Bacanya berarti surati. Menjadi apa berarti? Nah, mudhafun ilaih. Jadi ini rumus-rumusnya bisa diikuti di video ini, ikutin ya. Kami kalau ke upload di sosial media lihat 23 itu kita pakai rumus-rumus ini aja nih. Kalau antum lengkap ininya langsung bisa baca. MI apa? Madrasah ibtidaiyah, ya bukan. Mudhafun ilaih. Kalau ini mudhafun ilaih, ini akan jadi wa mudhafun wa mudhaf. Jadi dia khobar sekaligus mudhaf. 6 mudhafun ilaih. Kemudian setelahnya lagi ada kata lagi setelahnya. Dan ini menjadi mudhafun ilaih juga. Kalau sudah ketemu mudhafun ilaih dan di sini wa huwa mudhaf wa mudhaf. Dan ini menjadi mudhaf. Nah, mudhafun ilaih majrurun, ya majrurun bil kasrati li'annahu isim mufrad. Mudah dari judul dulu. Karena setelah ini kayaknya muncul kayaknya dan lain-lain. Karena sekali lagi di bahasa juga ada khilafnya, ada khilaf kembali dalilnya, alasannya. Lalu kita masuk di lafaz bismillah. Sebagian ulama memasukkan bismillah adalah lafaz bagian dari surah Al-Fatihah, di antara Imam Ibnu Katsir juga dalam tafsir Ibnu Katsir, ini katanya ayat pertama.
Namun wallahu a'lam bishawab, pendapatnya ini dia nggak tergolong surah Al-Fatihah. Nah, sekarang kita i'rab lafadz bismillah. Jadi i'rab itu satu per satu kata. Nah, taib lafadz bismillah. Yang pertama di i'rab mana berarti? Ba dulu. Ini dulu satu-satu. Per kata kalimatun. Masih ingat kalimatun enggak? Kalimatun itu kata, satu kata. Nah, baru nanti dari satu kata itu ini jadi jumlah bi apa? Harfu jarrin mabni alal kasroti. Harfu jarrin mabni ala kasroti la mahalla laha minal i'rab. Jadi jangan lupa istilah la mahalla laha minal i'rab kalau huruf ya. Ada istilah la mahalla laha, tidak menempati kedudukan i'rab. Ya, dalam i'rab dia enggak ada. Nah, di antaranya itu adalah huruf dan itu akan turun terus la mahalla laha minal i'rab. Kemudian ada ismi. Nah, ismi kita bahasakan dengan masbukun. Kedudukannya apa? Dia berperan sebagai apa? Udah. Ada huruf jar pasti? Iya, majrur. Apa istilahnya? Masbukun bi harfi jar. Ya, atau di buku itu ismun majrur namanya. Ismun majrur. Karena buat mustalah baru aja. Masbukun bi harfi jar karena didahului huruf jar, ya ismun majrur. I'rabnya masbukun bi harfi jar atau untuk bilang ismun majrurun bil kasrati li'annahu isim mufrad. Belum? Sampai sini connect gak nih atau terlalu cepat? Mau versi solo? Lambat gitu. Ya, tapi ini sampai Isya bablas nantinya. Tapi udah? Ismi. Jadi namanya dalam i'rab itu ini namanya amil, pengaruh ke sini. Kata ini juga akan berpengaruh ke kata ini. Saling mempengaruhi. Ini juga nanti ada kaitannya dengan ini dan ini ada kaitannya dengan kata selanjutnya. Jadi saling berkaitan kalau dia satu kalimat. Ya. Udah kita lihat. Ismi kelas. Kemudian ada lafaz Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Bacanya? Bismillahi. Selain antum hafalkan, antum lafadzkan, tahu juga dia berkedudukan sebagai apa. Dia pasti baca kasroh. Enggak mungkin baca bismillahi, bismillahu, bismillaha atau bilangnya busmi, enggak mungkin. Nah, bismillah. Sekarang kalau bismillahi dia sebagai apa? Lafaz jalalallah. Mudhafun ilaih. Jadi kedudukan namanya di sini mi mudhafun ilaih. Ya. Connect nih teman-teman sampai di sini. Mudhafun ilaih. Kalau ada mudhafun ilaih pasti di belakangnya kayak di atas tadi. Wa mudhaf juga dan di belakangnya pasti mudhaf ilaih. Ada yang mungkin bertanya, kita ulang lagi. Apa itu mudhafun ilaih kalau di bahasa kita? Kata yang disandari namanya mudhafun ilaih. Kata yang bersandar namanya mudhaf. Nah, jadi ini kalau bahasa Arab itu dia ini bersandar ke kata ini. Kata majmu, kaos, tangan. Mana yang disandari? Kaos, tangan. Tangan. Yang bersandar? Kaos. Itu dalam nyambung kalau bahasa itu ya. Pintu rumah. Mana yang disandari? Yang bersandar? Pintu. Jadi kalau bahasa Arab ini mudhof itu yang mudhof, yang bersandar, yang disandari mudhofun ilaih. Udah? Connect di bahasa ini. Baik. Udah sampai di sini? Ada yang mau tanyakan? Bi harfu jar mabni namanya, mabni al kasri la mahalla laha minal i'rab. Yang lainnya ada i'rabnya. Misalkan ismun majrur biasa atau masbukun bi harfi jar majrurun bil kasrati li'annahu isim mufrad. Kemudian lafaz Allah, lafaz jalala Allah ya di sini mudhafun ilai majrurun bil kasra li'annahu ismun mufrad. Sekarang bacanya apa selanjutnya? Ar-Rahmani. Dalam ya. Sekarang kenapa kok Ar-Rahmani? Kenapa Rahman? Dia berkedudukan sebagai, ada yang mengatakan
Naat itu berarti nun. Kalau dari arti kayaknya naat ya. Ya di sana mengatakan naat, yang mengatakan badal. Ya. Naat, kalau naat berarti masuk di dalam terjemah itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Nah, yang lagi Maha Penyayang, itu yang penyayang. Maka itu menjadi naat kalau diterjemahkan gitu. Tapi kalau maknanya antum bilangnya dia badal, misalkan antum bilang badal ya. Allah itu Ar-Rahman, dengan menyebut nama Allah, Rahman, Rahim. Dia adalah Rahman, dia adalah Rahim. Ya, Rahim adalah Rahman, Rahman adalah Allah, itu namanya badal, pengganti. Kalau naat kata sifat. Nah, namun yang masyhur dalam i'rab bilangnya naat. Sifat, kata sifat. Jadi Allah itu Ar-Rahman, yang Maha Pengasih itu. Yang Maha Pengasih melebihi kasihnya seluruh makhluk yang ada. Kalau dikumpulin, sayangnya antum, cintanya antum, sayang, kasih, perhatian seluruhnya. Imbas dari cinta itu Allah yang ngasihkan. Itu bahasanya, Allah yang ngasihkan. Antum tidak akan punya rasa kasih sayang cinta kalau Allah nggak kasihkan. Nah, ini efek dari Ar-Rahman. Ya. Sampai hewan, orang-orang kafir tuh bisa sayang sama anaknya. Allah yang ngasihkan. Tapi Allah nggak cinta sama dia. Dikasih tapi nggak cinta. Udah? Naat. Nah, kalau dia naat apa i'rabnya? Na'tun. Kemudian lanjutin. Iya. Kedudukannya, i'rabnya, tandanya, alasannya antum lupa? Nggak ada catatannya antum? Dibuka, kalau bab i'rab buka lagi, antum nggak mencatat berarti. Kedudukannya apa? Jenis i'rabnya apa? Kemudian tanda i'rabnya, alasannya. Kalau antum nggak cepat gitu ya udah di buku doang. Al ilmu fis sutur, laisa fis sudur. Nah, jadi 4 tahapannya i'rab. Kalau di sini antum tersentak di sini, oh nggak nyampe kita sampai sini. Dibuka i'rabnya itu, yang i'rab catatan, di catatan i'rabnya. Baik. Kemudian masuk Ar-Rahmani adalah na'tun. Majrurun bil kasrati li'annahu isim mufrad. Nah, sekarang bacanya lagi Ar-Rahimi kan dia. Nah, ini disebut dengan ada lagi yang ilmu yang baru, na'tun tsani. Naat yang kedua. Kata sifat yang kedua. Allah itu yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Kalau diterjemahkan bahasa kita, lagi Maha Penyayang. Sudah pengasih, penyayang lagi. Terus, kenapa kok cari yang lain? Nah, ini naat pertama. Ini faedah lagi tambahan. Naat, oh, kata sifat bisa 2. Iya, nah. Manusia memiliki sifat berapa? Banyak. Kata sifatnya. Jadi, kata sifat mensifati zat atau benda itu bisa lebih dari 1. Nah, papan tulis. Apa kata sifatnya? Hah? Keras, padat, panjang, putih. Nah, itu kata sifat. Nah, dari bahasa Arab bisa. Misalkan, pulpen itu baru, panjang, rusak. Misalkan. Nah, itu dalam bahasa Arab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, naat bisa double. Sampai di sini? Connect? Nah, kemudian yang selanjutnya. Di lafaz di ayat yang pertama. Kalau kita yang kuatkan di ayat pertama ya. Nah, bacanya apa? Ada baca yang aneh-aneh? Enggak kan? Nah, sekarang kita cek lagi. Alhamdulillah. Kenapa dibaca alhamdulillah? Nah, mubtada. Apa pengertian mubtada? Isim marfu di awal kalimat. Nah, bagaimana i'rabnya? Biddomma li'annahu isim mufrad. Nah, gini. Nah, kemudian lillahi, satu persatu sebelum anak li ada huruf jar li. Namanya, nama hurufnya, huruf harfu jar mabni alal kasroti. Kayak ini kasroh. La mahalla laha minal i'rab. Udah? Pokoknya setiap huruf itu pakai gitu. Tinggal lihat mabninya dulu, mabni apa dulu. Nah, lillahi, kemudian ada lafaz Allah. Allah, lafaz jalalah Allahi. Allahi. Atau bilang aja ismun majrur, enggak apa-apa. Isim majrur ya. Kalau lebih antum enaknya isim majrur atau masbukun bi harfi jar? Ismun majrur.
ismun majrurun bil kasroh li'annahu isim mufrad. Nah, kemudian sudah ya, udah dibelah itu. Nah, dua susunan kata ini apa? Ini mubtada. Kalau ada mubtada pasti ada. Nah, ini khobarnya. Namanya syibul jumlah. Khobar berupa syibul jumlah. Misalkan Muhammadun fil baiti. Muhammad mubtada, fil baiti khobarnya. Kalau khobar berupa syibul jumlah, ada i'rabnya. Ini kan syibul jumlah. Ya. Syibhul jumlah. Nah, kalau ini fi mahalli, cara i'rabnya, kalau ini kan langsung marfu, ini namanya fi mahalli. Masih ingat enggak? Fi mahalli raf. Khabarun fi mahalli raf'in li'annahu syibhul ya enggak, ada kan catatannya kan? Baik, alhamdulillahi. Kalau berarti namanya ada i'rab per kata, ada i'rab per jumlah atau syibul jumlahnya. Jadi dua kata ini adalah khobar pelengkap kata dari alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Udah, sebenarnya cukup sampai di situ. Nah, kemudian ada lanjut kata selanjutnya, dibacanya Rabbil. Nah, kenapa dibaca Rabbi di sini? Mudhafun ilaih, ma'rifah. Nah, kalau dari arti pakai main logika juga kadang itu tahu arti dan logika bisa. Segala puji hanya bagi Allah. Artinya apa ini? Tuhan semesta alam. Rob itu Tuhan, Tuhan Semesta semesta alam. alam. Jadi Tuhan alam semesta, Tuhan semesta alam bahasanya. Nah, maka kalau lihat itu dia adalah badal. Ya, ini disebut badal dari mana ini? Badal itu pengganti. Allah itu Tuhan semesta alam. Tuhan semesta adalah Allah yang memiliki ini, yang memiliki alam semesta ini adalah Allah. Allah adalah Rob. Ya, tapi kalau di sebagian di Rob Al-Quran antum cek di internet itu dia bilangnya naat. Jangan kaget bilang naat. Dia kata sifat. Segala puji bagi Allah yang memiliki alam semesta. Mungkin diterjemahkannya kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ana lebih condongnya ke badalnya. Tuhan semesta alam adalah Allah. Allah adalah Tuhan semesta alam. Kayak ini tadi nih. Naat. Ada yang mengatakan dia badal, ada yang mengatakan naat. Namun di sini sekali lagi berlapang dada aja, biarin. Mana yang antum diajarinnya apa, ya, tafadhol, karena nggak masuk dalam ranah akidah. Nah, Rabbil alamin. Coba lihat susunan katanya. Kalau dia badal, Rabbi, di situ disebut Rabbi ismun badalun majrurun bil kasratin Rabbi. Liannahu isim mufrad. Nah, itu aja yang ringan dulu. Kemudian wahwa mudhof lagi. Nah, dia lagi mau sandar ke kata ini lagi. Wa mudhof. Ada yang mudhof lagi. Nah, kemudian di sampingnya pasti mudhofun ilaih. Ini pasti mudhofun ilaih. Nah, kalau al-alamina sekarang dicek mudhofun ilaih apa i'rabnya. Al-alamina mudhofun ilaih majrurun bil ya. Ini ya ini. Li'annahu iya, nama jamak mulhaq. Dia masukkan jamak mulhaq. Ini majrurun bil ya, bil ya'i li'annahu jamak mudzakkar salim mulhaq namanya. Nanti bisa cek di buku ada namanya jamak, pembahasan jamak mudzakkar salim namanya mulhaq. Jam'u mudzakkar, langsung aja jamak mudzakkar mulhaq aja. Nah, ada namanya mulhaq. Mulhaq itu disamakan atau dikategorikan dengan jamak mudzakkar salim. Nah, bukan harokat. Sekali lagi karena tanda i'rab bisa harokat, bisa huruf. Tergantung jenis katanya, lihat jenis katanya. Tapi alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu mubtadaun marfu'un bid dhamma li'annahu ism mufrad. Ya, dua ini lillahi syibhul jumlah kan? Ini huruf jar dengan isi majrur. Nah, maka dia khobar ya berupa syibhul jumlah. Ini mubtadanya, ini khobarnya, syibhul jumlah nih. Dua kata ini syibhul jumlah.
Nah, i'rabnya bagaimana? Khobarun fi mahalli raf'in li'annahu syibul jumlah. Nah, Rabbi badal ya, majrurun bil kasra. Nah, li'annahu isim mufrad. Al-alamin mudhafun ilai majrurun bil ya li'annahu jamu mudzakkar salim. Sampai sini? Kalian tanyakan. Nah, di sini juga akan ada istilah kalau di i'rab Quran dia bilang ini na'at lagi. Na'at yang ketiga. Banyak sekali yang silakan na'at-na'at. Dan nanya itu kenapa Mana? Al-alamina. Kenapa fathah? Oh, jama' mudzakkar salim gitu. Misalkan jama' mudzakkar salim, coba lihat tanda-tanda jar di tanda jar jama' mudzakkar salim, jama' ya. Jama' mudzakkar salim. Jika rofa dengan waw, ya kan? Adanya. Kalau jika nasab dengan ya, jika jar dengan ya. Karena mudhafun ilaih itu jar, maka al-alam. Kayak misalnya Muhammaduna, contohnya kalau Muhammaduna, nah ini namanya rofa nih. Muhammaduna rofa dengan waw. Misalkan Muhammaduna qaimuna, Muhammad itu berdiri. Ya. Kalau inna berarti nasab ya. Inna Muhammadina. Ini nasab dengan ya. Ila aina anta? Misalkan kemana? Ada huruf jar. Ila Muhammadin, pengen ke komunitas Muhammad misalkan. Ya, Muhammadina. Ini namanya jar dengan kasrah. Connect di sini. Nah, jadi bukan hanya huruf jar saja yang sekalian yang buat jar itu dua doang tuh. Mudhafun ilai atau didahului huruf jar. Nah, kasus ini diangkat kayak gini nih. Maka namanya mulhaq. Ada pembahasan di Mukhtarat jama' mudzakkar salim dan di kitab kita namanya jama' mudzakkar salim. Udah? Alamnya banyak tuh. Alamin. Iya. Maknanya. Makna atau i'rab? Ya alamin, alam semesta. Bukan alam-alam, Tuhannya alam-alam. Tak terhingga. Maksudnya alam apa aja? Pemilik. Jadi Allah itu Rob, Tuhan, pemilik, pencipta itu berna Rob. Tuhannya alam, alam janin, alam goib, alam kalau yang galaksi-galaksi alam mana aja tuh, alam jin. Pemilik alam semesta ini. Yang ada selain Allah Subhanahu wa taala itu ini alam namanya. Makanya dia sudah dijama di situ. Dah? Alam janin, alam barzakh, alam malaikat, semuanya. Jelas, teman-teman? Gimana? Lanjut Ar-Rahmani, Ar-Rahim. Sampai sini sudah connect. Nah, jadi kalau i'rab itu satu persatu tentukan. Ya. Kita koneksikan satu persatu. Setelah i'rab fi'il juga, kan di sini ada fi'il nantinya. Nasta'inu fil mudhari. Nah, bagaimana cara i'rabnya? Anda bilang lebih mudah. Hanya bilangnya marfu'un bid-dhammati li'annahu sahihul akhir. Udah, itu doang. Enggak ada ismu mufrad, enggak ada kalimat-kalimat yang aneh. Hanya baru doang, baru. Plus Ar-Rahmani di i'rab yang biasa dia bilangnya na'at yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab juga. Dia bilangnya na'at. Na'at ketiga. Ya. Alam. Alam apa? Alam. Bukan alam Budi Kusuma, bukan. Pak Alam. Alam ini bahasa Indonesia, alam. IPA ilmu pengetahuan. Alam itu. Alam ini. Dia ngambil dari mana? Bahasa Arab dia ambil alam. Makanya kenapa di jama' alamin? Seluruh alam, pemilik seluruh alam itu yang tidak diketahui oleh manusia, alam gaib dan segala macam pun Allah yang tahu. Makanya kalau orang belajar bahasa atau i'rab, pengambilan kata dan lain, tahu nyambung banget pelajaran akidah. Dia akan sampai ke titik pasrah. Dan itulah Islam, tunduk dan patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia yang memiliki, mau diapain lagi? Mau ditawar gimana? Nah, kalau orang yang pindah alam ya udah terima. Ya alamnya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Taib Ar-Rahmani ada mengatakan na'at yang ketiga. Na'at dari mana? Allah juga lah. Atau mengatakan na'at dari Rabb? La. Dia dari Allah juga. Makanya i dari Allah ini satu.
Iya, naat yang kedua ya. Karena sebagian tadi bilang anak ketiga, dua soalnya panjang sampai ke bawah. Tapi sampai sini tanya dulu. Pokoknya Ar-Rahman Ar-Rahimi ada kaitannya yang kasroh yang dekat. Jadi naat itu dia cari ke yang dekatnya aja. Kalau antum bilangnya naat dari Allah, berarti naat kedua, ini naat ketiga. Nah, Walaupun itu titik ya Pak. hmm? Rabbil alamin kan udah titik gitu ya. Berarti naat misalnya ambil juga ya. Udah selesai gitu ya. Mana? Ini titik. Rabbil alamin itu kan ada Titik. gitu ya. Oh, naat masih berkaitan. Jadi ini bukan kalimat sempurna, misalnya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Satu yang dikasih sama Iya, dia hanya ana sifar-sifar aja. Kenapa dalam satu ayat belum tentu kalimat. Misalkan wadduha, kan satu ayat tuh. Itu kalimat. Demi masa. Ya enggak juga, bukan kalimat. Bukan kalimat sempurna. Ada lagi yang lebih parah, misalkan alif lam atau nun atau qaf, alif lam mim, ya. Baik. Jadi satu ayat belum tentu kalimat. Masih kalau dia misalkan sudah sempurna, jadi ayat selanjutnya itu adalah ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Nah, jadi dia masih satu paket tuh. Jadi segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini masih ada kaitannya lagi ke sini sebelumnya. Kita lihat nantinya. Nah, jadi yang sempurna itu misalkan ya, iya karena budu hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Di sini ada dua kalimat kalau ini. Ini kalimat pertama, ini kalimat kedua. Sempurna kalau kalimat itu. Ini enggak. Masih ada kaitan sebelumnya. Dikuatkan lagi. Dia tuh semesta alam itu pengasih, penyayang. Pokoknya jangan khawatir gitu. Antum bangga punya Allah Subhanahu wa taala dalam hidup antum. Dia pengasih, penyayang. Oh, ditambah lagi nih. Ada yang nyakitin antum, Maliki Yaumiddin. Masyaallah. Pokoknya mantap antum kalau baca tafsirnya ada bahasa Arabnya antum ikutin. Pokoknya mantap. Yang membuat khusyuk ini gini nih, kayak ngobrol ini kan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum membaca hadisnya seputar alhamdulillahirabbil alamin, hamadani abdi. Hambaku itu memuji aku. Jadi ada dialog loh itu. Antum baca ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, hamadani abdi. Hambaku memuji aku. Ya, dan baca hadis selanjutnya. Udah sampai di sini? Jadi kita pakatin aja. Yang terlalu di atas, yang antum nggak nyampe ininya, yang itu aja ring-ringnya mubtada, khobar, badal. Ini kita bilang aja simpulin, ada kesimpulannya, oh naat. Ya. Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih, yang lagi Maha Penyayang. Berarti naat keberapa tuh? Naat dari Allah aja ya, ini naat satu lagi, naat dua, ini naat tiga. Silakan aja, Mas. Tapi nah di sini nggak ada problemnya antum bilangnya. Yang penting antum bilangnya marfu, jangan bilang misalkan taukid, jangan bilang isim inna, oh, itu ngaco, jangan. Ya antum offside, kartu merah kalau gitu. Karena melanggar undang-undang. Iya, di luar sinyal antum, berarti disconnect antum. Bermasalah wifi antum itu mati lampu lah di rumah antum tuh. Nggak ada wifi gelap. Nggak ada wifi gelap. Nah, dia bilang, oh isim kana. Lah, nggak ada kana. Mana kana sih? Nggak ada ya. Dah. Kemudian Maliki. Sama lagi. Maliki juga dia bilangnya, kalau di sini nanti ini nih. Kalau ini badal nantinya sirot. Kalau Maliki apa kira-kira? Dia juga nama juga. Nah, dia juga bilang na'tun yang keempat. Cek lagi. Na'at yang keempat. Iya, na'tun robi katanya. Masya Allah. Na'at yang keempat lagi. Kok bisa? Na'at yang keempat. Allah memiliki sifat banyak. Ya, bagi Allah Subhanahu wa taala sifat yang sempurna. Nah, ini yang keempat. Sifat yang pertama kalau bukan badal ya kita bilangnya na'at. Jadi Allah, segala puji bagi Allah yang pemilik. Nah, jadi ini bermakna pemilik sohib, pemilik Tuhan semesta alam ini, pemilik semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang lagi itu yang memiliki, Malik itu pemilik yaumi, hari, ad-din, pembalasan, bukan pemilik agama. Ad-din itu ada 3 maknanya. Pas teman-teman? Yang ini aja di skip aja kalau antum kayak ini. Antum baca-baca kembali. Kemudian antum minta penjelasan mungkin kalau tidak connect di sini. Jangan dulu
Jangan dulu dipaksakan, anak harus memahaminya. Kenapa bisa? Antum nggak terima dan lain, jangan ya. Jangan tengkar dengan diri sendiri. Yaumi, kalau di sini ada mudhof, nah dia jadi mudhof lagi. Dan ini mudhofun ilai. MI mudhofun ilai, berarti ismun mudhofun ilai majrurun bil kasrati li'annahu isim mufrad. Wa huwa mudhof lagi, dia mudhof lagi. Dan ini jadi mudhofun ilai. Apa i'rabnya ad-dini? Mudhofun ilai majrurun bil kasrati li'annahu isim mufrad. Ya, karena sudah selesai. Maka selanjutnya nanti sini akan ada faedah-faedah baru lagi. Nanti sekali lagi pertemuan pekan depan ini, kemudian kita masuk ke bagaimana i'rab ini. Ya, i'rab fi'il mudhari nasta'inu. Dan bagaimana keajaiban Al-Qur'an juga ya memutar balikan objeknya bisa di depan dalam Al-Qur'an. Ini objek nantinya maf'ulun bi. Nah, itu fa'ilnya fi'il. Nah, kemudian ini wa huruf athof sama juga ini objek. Ini fi'ilnya, fa'ilnya ada di dalam ini. Nah, di situ ada fa'il. Nah, di pengecar fi'il mudhari di i'rabnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu teman-teman yang bisa kita obrolkan. Semoga bermanfaat dan ini prakteknya dalam Al-Qur'an. Jadi tidak mungkin ada dalam ayat kecuali memiliki kedudukannya dan alasannya kenapa dibaca A, itulah pembahasan i'rab. Dan i'rab ini juga mempengaruhi makna nantinya, makna yang kita sebutin tentang makna itu. Misalkan makna yang saya bahas itu arti dan rasanya misalkan. Segala puji, kalau orang baca terjemahnya doang ya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, yang maha pengasih lagi penyayang. Ya, yang memiliki hari pembalasan. Tapi kalau antum tahu i'rabnya tadi, kedudukan katanya itu berlapis-lapis. Allah itu disifati dengan 4 sifat. Allah itu siapa? Tuhan semesta alam. Allah itu yang maha pengasih. Allah itu yang maha penyayang. Allah itu yang memiliki hari pembalasan. Ya, karena tidak semua sayang kita itu direspon oleh makhluk. Sayang, tapi ada yang benci sama kita. Ada yang zalim sama kita, ya biarin. Allah yang balas, jangan dibalas ya. Jangan ambil job desk-nya tuh Tuhan, itu sakit hati pasti. Pokoknya saya tidak mau, saya tidak terima. Ya silakan. Ya, antum yang berpenyakit. Nah, jadi ini pembahasan dalam bahasa yang dilarikan ke ilmu tauhid, bagaimana di dalam pembahasan asma wa sifat itu sangat menarik. Apalagi antum kaji Malik itu apa, Rahman itu apa, Rahim dan Rabb itu apa, lafaz Allah itu apa. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu teman-teman. Adapun iyyaka na'budu dan ayat sampai akhirnya bahas pekan depan dan kita masuk dalam pembahasan juga. Kita akan kejar pembahasan i'rab fi'il dan semoga bisa sekali pertemuan atau 2 pertemuan. Kalau sudah selesai kita masuk ke kitab-kitab yang terbaru ini di sini. Dan di sini juga banyak akan latihan antum menulis, memaknai setiap kata dan insyaallah taala cepatlah ini. Antum jangan lelah karena di sini akan lebih melelahkan, banyak nulis ya. Banyak nulis, update kemampuan antum dan upgrade ya. Update pengetahuan dan upgrade kemampuan antum dalam menulis, memaknai dan mentasrif merubah kata. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pas berarti 15 ya. Soalnya pas sana pesan kita nggak bisa ngalangin dari stok gitu. Karena ada biaya cetaknya nggak ada yang bisa. Kecuali kemarin ditawarin dari Al-Arabi ya, Al-Arabi pesan. Karena itu kan